Itu hanya netizen yang sirik. Baru 4 bulan merasakan jadi suami Siva Haju, Ahmad El Jalaluddin Rumi alias El Rumi sudah diterpa tuduhan sangat keji, mengarah kepada pembunuhan karakter. Ya, El Rumi dituding melakukan pelecehan seksual pada seorang perempuan. Tuduhan yang sangat dan sangat serius. Bahkan tak hanya itu saja, putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini juga penikmat THC alias tetrahidrokannabinol, rokok elektrik yang mengandung zat narkoba. Tuduhan ini diungkapkan di media sosial oleh perempuan dengan akun anonim. Sang penuding memang hanya menyebut inisial EJR, tapi mengarah ke El Rumi. Karena disebutkan pula kejadian di rumah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Wah, itu tuduhan serius, enggak kenal. Yang begitu-begitu kan terjauh. Kalaupun makanya nanti ada seseorang yang mengklaim, jangan anonim, coba perlihatkan, sampaikan resmi. Tak tinggal diam, El Rumi pun segera menunjuk pengacara demi membersihkan nama serta reputasinya. Jika memang tidak melakukan seperti yang dituduhkan, kenapa pula El sampai menyiapkan pengacara segala? Atau ini langkah El untuk membuat si penuduh segera kebui? Itu hanya netizen yang sirik. El muncul dan siapkan pengacara. Sang penuding tiba-tiba menuliskan EJR sudah mengakui perbuatannya lewat aplikasi percakapan. Tapi si pemilik akun tanpa nama tetap menuntut EJR harus memohon maaf di depan umum. Ganggu kan? Karena orang menduga-duga jadinya. Harus dibantah. Tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bicara. EJR-nya bisa jadi yang lain. Dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum El memberikan warning untuk tidak mencoba-coba melakukan modus-modus. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski ketenangan hidup terusik dengan tuduhan pelecehan seksual dan mengkonsumsi narkoba, El Rumi dan Siva Haju tetap pamer kemesraan. Suami istri ini terlihat santai di pesta kejutan ulang tahun untuk adik kandungnya Dul Jailani serta ibu sambungnya Mulan Jamila. Di sini pesta meriah karena Dul, Mulan, Ahmad Dhani dan keluarga besar juga kehadiran para tamu serta kolega. Gue belum pernah ngambil duit gue ambil duit gue 1,3 M. Tebelnya aja sebayarin ini menarik setahun bos. Anak-anak umur 19 sampai 22 tahun berkomplotan sama karyawan aku buat nyuri duit aku. TikToker Filmay mendadak jadi penyidik, interogasi seluruh karyawannya. Gara-gara uang tabungan hasil live TikTok bernilai 1,3 M miliknya, raib diambil salah satu karyawannya sendiri. Naas nian nasib mantan kekasih Willy Salim ini. Setahun ngumpulin uang dari hasil ngonten. Yang nikmatin malah karyawannya bersama pacarnya. Emosi konten kreator yang dikenal dekat dengan Ustadz Dery Sulaiman itu meledak kecewa, merasa dikhianati orang dekatnya sendiri. 1,3 M jarak. Paling karena mereka butuh, mereka paling bukan karena mereka jahat. Lu jahatin gue 1 tahun. Yang bikin gue kesel sama lu. Nah, lu gak puas. Lu mau resign kan, makanya lu habisin semua duit gue. Marah, kecewa, dan sedih. Begitulah perasaan yang berkecamuk di hati Filmay. Bagaimana tidak? Baru juga 3 bulan sedih putus dari Willy Salim. Kini ia harus kehilangan uang 1,3 M yang diambil karyawannya sendiri demi senang-senang bareng pacar. Saat berada di Polres, Filmay tak kuasa menahan air mata sedih. Gak tega memenjarakan Zara. Bikin gue gak sakit hati liat lu di sini. Kira gue senang nanti gue liat lu. Gue ingat lu di
Saya dapet ikan. Begitu tarik, blek gede. Pas begitu mau nyampe, berubah kecil. Besar di panggung komedi, Adul ternyata menyimpan sejuta cerita mistis. Realita hidupnya benar-benar tak bisa jauh dari makhluk tak kasat mata. Di balik aksi canda tawanya, ternyata sosok dalam dunia supranatural, tulang wangi, dicintai dan disayang makhluk halus. Bang Adul ini kayaknya seorang tulang wangi katanya. Jadi disukai makhluk-makhluk. Bener nggak itu? Itu saya nggak tahu, makanya tadi saya nanya. Hampir mayoritas makhluk gaib tuh senang sama saya emang. Punya kemampuan tak biasa, disukai dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Tahun 2011 silam, Adul nyaris jadi tumbang gara-gara memakai joran pancing berisi jin pesugihan. Agar bisa menang hadiah besar, Adul 3 hari 3 malam tak sadar diri. Suatu hari di lomba, dulu masih tahun 2000 sekian kan, saya karena belum tahu kan, belum paham ternyata joran itu ada isiannya. Nah itu berbalik ke saya Mang E. Saya kena, nggak bangun Mang E 3 hari. Nggak pingsan kayak orang kesambet, bagaimana Mang E? Berebut hadiah menggiurkan di dunia mancing ternyata jadi ajang adu kekuatan mistis, saling serang senjata gaib. Bukan berebut ikan tangkapan, tapi saling serang, tak jarang taruhannya nyawa. Sebagai kontestan lomba mancing, Adul juga menggunakan kekuatan magis. Tapi tak dinyana, saat keluar dari arena pemancingan, motornya meledak kena serangan gaib. Saya dibagi batu berbentuk telur. Saya kantongin ya kan, saya mancing, main di luar nih. 2 hari saya bawa. Saya sengaja, saya pengen tahu. Pergi, mancing, motor saya meledak Mang E. Aneh tapi nyata, itulah realita yang dialami Adul. Tak bisa dicerna logika, itu dunia begini. Benar-benar ada di sekeliling kita. Faktanya, saat Adul mencoba mancing tanpa mantra dan jimat, ia malah jadi sasaran empuk. Nyawanya nyaris melayang gara-gara serangan lawan. Saya pernah ngalamin kayak begitu. Terakhir kemarin polos lagi saya mancing di Bandung. Dan itu saya kena. Itu yang paling parah selama saya mancing. Dihajar. Dihajar perut. Dihajar kepala. Saya mental aja Mang. Mental dada saya. Gak kuat. Badan dingin. Langsung dibawa ke musola.